Dari HKBP Peruluhan Resort Parulian, di pagi hari ini saya menyapa saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita satu hari ini, Senin 20 September 2021, tertulis dalam Heber pasal 13 ayat 5. Demikian bunyinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan menjadi hamba uang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, uang atau harta benda pada dasarnya dari dirinya sendiri tidaklah jahat. Sebab uang ada di tengah-tengah kita dari sejak dahulu sampai sekarang merupakan hanya sebuah alat tukar menukar atau alat untuk membeli dan untuk membayar. Yang menjadi dosa adalah ketika manusia itu menunjukkan cinta kepada uang. Dan pada akhirnya manusia itu menjadi hamba daripada uang dan harta. Karena begitu dalamnya cinta seseorang terhadap uang, banyak rela melakukan apa saja dan menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan harta kekayaan. Tidak peduli apakah perbuatannya itu mengorbankan imannya kepada Yesus Kristus atau mengorbankan orang lain dan melanggar hukum yang ada. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta, bahkan cinta yang berlebihan, itulah yang membuat uang dan harta itu menjadi dosa. Jadi dari dirinya sendiri tidak dosa, tapi orang itu sendiri yang membuat dirinya menjadi dosa karena cintanya kepada uang. Saudaraku yang terkasih, uang, harta, dan kekayaan memang penting di dalam kehidupan kita semua. Tentu seseorang ingin hidupnya terpenuhi, makanannya enak dan terpenuhi setiap hari, memiliki rumah sendiri, bisa membayar atau membiayai kuliah atau persekolahan anak, bisa berwisata dengan keluarga, dan lain sebagainya. Dan itu Bapak Ibu saudara-saudara tidaklah salah. Artinya bisa menikmati hidup dengan berbagai fasilitas. Tapi harus diingat bahwa uang dan harta serta kekayaan bukanlah segala-galanya. Sebab banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak dapat dibeli dengan uang. Rumah mewah bisa dibeli dengan uang, tetapi rumah tangga yang bahagia hanya bisa dibangun dengan adanya kasih dan sayang antar sesama yang ada di tengah-tengah keluarga. Ranjang atau tempat tidur yang empuk boleh dibeli dengan uang, tetapi tidur nyenyak hanya kita dapat dengan adanya kedamaian di dalam diri kita. Dengan uang kita bisa menguasai dunia ini, tetapi keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam diri Yesus Kristus dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat dibeli dengan uang dan harta yang kita miliki.
Markus pasal 8 ayat 36 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Saudaraku yang terkasih, jangan gadaikan cintamu kepada Yesus Kristus kepada cinta uang dan saudara menjadi hamba uang. Jadilah menjadi hamba Yesus Kristus, di mana saudara menjadi orang yang setia melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Meskipun mungkin saudara kekurangan akan harta dan kenikmatan dunia ini, atau saudara tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, tidak bisa berwisata dengan keluarga, tidak bisa menikmati jalan-jalan ke tempat hiburan atau ke tempat belanja, saudara tidak sama dengan orang lain dalam hal tersebut. Oleh karena itu saudara-saudaraku, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Penuhilah hidupmu dengan ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang telah dilimpahkannya di dalam kehidupanmu. Jika saat ini saudara jatuh ke dalam keadaan yang susah dan sulit, karena wabah pandemi COVID-19 ini yang berdampak tidak baik di dalam kehidupan perekonomian saudara, percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan saudara. Keadaan yang serba susah dan sulit ini akan diakhirinya. Dia akan membuka jalan bagi saudara untuk terbebas dari kesusahan dan kesulitan ini. Allah tidak akan meninggalkan saudara. Dia senantiasa beserta dan memelihara hidupmu. Jangan menjadi hamba uang. Jadilah hamba Yesus Kristus. Dia dengan Roh Kudus yang senantiasa bersamamu di dalam kehidupanmu, di setiap langkahmu. Dia senantiasa mengirimmu, memberikan kepadamu sukacita dan kebahagiaan. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 399 ayat 1, Unang Tarlalap di Hata. Unang tarlalap di hata, tulus sigop jabarmi, dang dapot ho hasonangan, mologodang sabat mi. Ipetos to siluhut na manggugay rohami. Arta nagodang ng sangap, sabat na jorbut doi. Unang tarlalap di hata, tulus sigop jambarmi, dan dapot ho hasonangan, mologodang sabat mi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan dan kesusahan ini, jadikan kami Tuhan menjadi orang yang senantiasa percaya kepadamu, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya kami menjadi hamba-Mu. Kami tidak menjadi hamba uang, hamba harta dan kekayaan, karena semuanya itu tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sempurna bagi kami. Karena itu Bapa, jangan jadikan kami kekurangan, tapi jangan jadikan kami berkelebihan Tuhan. Senantiasa kami hidup di dalam kesederhanaan, di dalam kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus
Itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air dan memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terutama, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.